pihak saya atau pihak sana. Jadi awalnya seakan-akan kan ini playing victim. Lelaki sejati tidak akan bermain seperti ini, kan kasarnya gitu. Lelaki sejati tidak akan playing victim. Kita dari awal ya di posisi kita, kalau saya bersuaranya agak maksimal, saya di posisi korban dan saya mendampingi lebih dari satu korban, dan korbannya dua-dua adalah wanita. Dan di mana ini bukan saya bungkam, memang mereka memang orang yang bukan orang-orang yang vokal. Jadi memang saya harus bersuara di sini. Jadi jangan pernah dipikir saya memanipulasi pikiran mereka atau saya doktrin mereka agar tidak bicara supaya saya ambil alih panggung. Enggak, bro. Gue banyak kerjaan, ya. Saya bukan pengacara pengangguran kasarnya gitu. Kalau gue nggak tahu kalau yang di sana-sana ya. Gitu. Kita time padat loh, gue bilang. Ini benar-benar gue bilang saya bukan cari duit di sini. Saya benar-benar mencari keadilan untuk mereka. Sekali lagi gue bilang mereka ini adalah cerminan wanita di Indonesia yang mana terjolimi oleh pria asing. Kebetulan di sini prianya satu orang, korbannya masih dua. Gue nggak tahu yang berikut, gue nggak tahu yang belum terdata dan belum datang ke saya, kan gitu. Ada beberapa yang sudah menghubungi saya, mengaku korban yang pernah terlibat dengan ya mungkin one night stand atau gimana, cuma ya saya belum mau gubris dulu, nanti terlalu melebar saya punya cerita kan. Tapi sekali lagi saya bilang saya tidak takut dengan hujatan-hujatan mereka, karena saya memang di sini untuk bersuara, ya. Dan saya tidak mau bilang itu dengan speak up. Saya di sini fungsinya bersuara. Kenapa? Kalau saya bungkam, kalau saya pun tidak bersuara, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan dua wanita ini? Ya. Jadi ini bukan klien dan asisten atau asisten dan klien, enggak. Jadi ini juga bukan temannya klien, dua-dua klien saya. Dan dari hari itu sampai hari ini saya masih berdiri di sini. Kalian lihat di sana. Macam mana gonta-ganti istri, kayak gitu pengacara pun gonta-ganti ya. Masukin draft gugatan, cabut. Masukin gugatan, salah. Masukin gugatan, cabut. Nah, ini ada lagi sekarang pengacara baru lagi apa? Ngomen-ngomen nih di situ. Kalau saya memang benar, gue dipanggil periksa, ada media, saya bicara. Ini nyata. Nah, kalau saya harus bicara, saya di sana pecahkan ya, itu sah-sah saja. Biar dunia tahu, masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi di sini. Karena ini mereka-mereka ini kan sudah habis dijolimi, sudah habis termakan oleh hoax. Jadi kalau dipikirkan tentang bagaimana nanti suatu saat anak itu besar akan melihat, anak itu akan melihat ini loh. Sadar nggak sih yang ngomong gitu? Kalau memang kau memperjuangkan hak moral, kemerdekaan, pemikiran intelektual daripada anakmu, kau tidak akan buat ini loh. Dan kalau kau memang benar-benar manusia lelaki yang siap mati untuk anak, kau nggak akan tinggalkan ibu kandungnya. Pahit manis pasti kau jalani di dalam rumah itu. Kita juga suami-suami yang sudah punya istri dan sudah punya anak lah. Kita bukan anak-anak sekolah di sini kan. Jadi nggak usah deh, gue bilang. Dan singkat aja, kita bro, ini bukan bicara sombong, bukan bicara apa ya. Tujuan saya benar. Tujuan saya bersih. Siapapun selagi manusia itu halal, pasti saya halal. Ya. Dan yang paling penting, kita rakyat Indonesia, kita warga negara Republik Indonesia. Kalau kita dengan kebenaran, dengan penuh kebenaran, fakta, kita kalah sama orang asing, berarti kita belum merdeka. Ya, nah, udah itu aja intinya. Kalian garis bawahi kata-kata saya. Bapak ini melihatnya gimana Pak podcast tersebut, bahkan bisa dibilang agak sedikit memojokkan Bapak ini? Ya pastilah, malu juga ya, sedih juga pasti. Bapak ini kehadiran Bapak ini macam sebuah tanggung jawab moral juga kayaknya. Kayaknya kehadiran sini bukan hanya sekedar pendamping, tapi juga ada tanggung jawab moral kayaknya. Memang melihatnya seperti apa sebetulnya di kasus yang sama kah atau bagaimana? Jadi ya di awalnya juga Penny dengan Mbak Emilia ribut kenapa? Kan karena seseorang. Ributnya kenapa? Kan pasti karena ada penyampaian dari sisi sini kepada sisi sini terkait Mbak ini kepada Mbak ini. Nah, waktu fakta itu kan seperti asap hitam Pak ya. Pada saat asap itu habis, kan reality akan terlihat. Pada saat mereka lihat realitinya ternyata tidak sama dengan pembualan hari itu, ya logika akan mulai bekerja. Kalau dibilang cinta, kalau dibilang bucin, saya nggak sepakat dengan bucin.
Cuma ya, semua orang punya keyakinan, Pak. Kalau semua orang tidak akan sama dengan semua orang, ya, atau satu orang tidak akan menjadi orang jahat kepada semua orang. Tapi pada saat satu orang mengulangi kejahatan yang sama, maka orang itu akan disebut apa? Di dalam hukum aja kita lihat perilaku seseorang yang berbuat kejahatan pertama kali dengan mereka-mereka yang sudah punya riwayat residif, itu beda loh penanganannya. Kenapa? Mereka sudah mengulangi. Berarti efek jera itu sudah tidak maksimal kepada mereka. Inilah yang dibahas. Ini udah dua. Kalau untuk kedua klien ini apa masih perlu restoratif justice, Pak? Apa? Perdamaian. RJ. RJ-nya. Kalau saya bilang RJ apa yang mau di RJ-in? Ya kembalilah kepada ini, Mbak mau apa? Mau apa berdamai, Mbak? Mbak mau berdamai atau mau keadilan? Nah, Penny mau berdamai atau mau keadilan? Keadilan. Mbak, kalau Mbak Penny kan nilai kerugiannya lumayan ya dari materi. Nah, kalau Mbak sendiri berapa kerugian? Kalau secara nominal, saya rasa nggak usah dihitung secara nominal. Tapi Mbak ini sampai jual tanah warisannya untuk membelikan barang-barang kepada beliau. Mbak ini sampai menjual kios-kiosnya yang ada di market, yang di pasar untuk membeli, untuk mendp-kan mobil. Jadi banyaklah gue bilang. Jadi namanya pengorbanan, kalau kita hitung secara rasio nominal akan ada ketimbangan, akan ada ketimpangan. Tapi pada saat kita bicara kerugian, ya rugi kan. Mbak, kena gendam, Mbak. Apa dijual semuanya kena gendam. Nggak tahu. Kenapa? Kena gendam, kena gendam, Kena suling. Bukan gendam Sampai mau ngejual semuanya, mau mulut manisnya apa sih, Mbak? Niatnya kan baik. Niatnya baik. Jadi gini, kalian lihat ya. Saya nggak bicara Indonesia spesial, tapi kalian lihat, saya bisa bilang di Asia wanita yang paling baik hatinya itu wanita Indonesia. Asia ya, boleh coba. Dan ini menjadi nilai plus bagi mereka-mereka yang datang dari luar tanpa platform yang proper. Banyak, kalau saya boleh ngomong ya, kepada presiden gua ngomong, batasin orang-orang asing yang tidak punya kapasitas yang datang sini untuk meraup keuntungan. Perketat imigrasi, perketat polisi, perketat perbatasan. Mereka-mereka yang datang ke sini, ini kita negara sedang berkembang loh. Dari hari itu sampai hari ini kita negara yang sedang berkembang. Di negara seperti ini kita butuh investment, investasi, investor. Kita nggak butuh predator. Kita nggak butuh sesuatu yang datang untuk mengeruk, memperkaya dirinya. Enggak. Dia harus datang menanamkan uang dia dari luar ke sini, baru bisa berbagi dengan masyarakat. Kalau ini orang-orang yang nggak ada alamat semua datang ke Indonesia, tiba-tiba sekarang udah bagaimana-gimana. Orang asing bisa buat duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar di Indonesia tanpa bayar pajak. Gua tanya sama kalian, kalau kalian ke negara-negara terkait, kalian bikin duit begitu, mau nggak didiemin sama orang sana? Kenapa kita terlalu legowo loh memberikan kesempatan untuk orang asing untuk buat duit dengan melukai anak-anak perempuan di negara ini? Ya? Ini yang gue lihat anak-anak perempuan yang terluka, gue nggak tahu kalau ada anak laki-laki yang terluka juga kan gitu. Belum ada yang datang nih ya. Bang, ini Karena kadang ada lelaki yang senang lelaki juga gitu. Oke, kembali laptop gimana Pak? Bang, ini kan baru mungkin ada laporan yang lain, Bang. Terkait dengan ini kan baru satu laporan. Kemudian dari ujian bisa aja laporan nanti dalam perdata gitu, Bang. Perdata nggak ada Pak? Saya bukan pengajar perdata Pak. Saya pengajar pidana. Dari kerugian klien Abang. We are not law and order country to fight in the name of civil, in the name of my client. Kan nggak paling. Oke Bang Deran, ini kan juga pihak Akas bilang kalau tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan Mbak katanya. Itu benar apa enggak? Bang sebenarnya. Gimana? Apa ini? Pihak Akas bilang kalau dia tidak diberikan nafkah batin selama 8 bulan. Bapak ini mungkin gimana Mbak menyikapinya? Iya. Hasilnya dari anak aja udah deket jaraknya. 1 bulan aku nggak mengandung, 1 bulan itu jedanya, abis itu mengandung lagi. Itu dingin kah? Berarti membantah soal 8 bulan tidak diberi nafkah atau tidak memberikan kabar ya? Jadi, Mbak Penny-nya. Iya. gua kasih jawaban lelaki aja ya. Agak susah itu dicerna bagi kaum pecinta daging kambing. Nah udah itu aja.
Lagian nggak ada lah, bullshit lah. Ngomong apa itu? Ya udah, tapi kalau dia mau ngomong biar aja. Ya, kadang gua bingung lihat orang kadang istilah gini ya. Apalagi di Jakarta ini kalau mau diikutin mewahnya nggak ada habisnya. Ya, kalau masih naik mobil nggak usah belagu deh, kecuali lu udah punya private jet, itu mah beda kan gitu. Dan orang kaya di Indonesia ini ya udah bukan mobil levelnya. Jika bilang Jakarta, gua nggak tahu daerah. Kadang ada orang-orang datang, kadang kayak seakan-akan mereka itu di Malaysia itu pemegang saham Twin Tower. Datang ke Indonesia cerita miliar-miliar, ratusan juta kan gitu. Ya udah deh. Karena kita tahu riwayat latar belakangnya seperti apa kan. Orang kaya di negaranya tidak akan merantau ke negara orang. Dah, kalian garisin. Pakai tinta merah kalau ngomong. Oke. Dari zaman prasejarah sampai hari ini, ya, kecuali ekspansi kerajaan, dah, yang namanya orang merantau itu pasti dia untuk memperbaiki ekonomi dia di tanah baru. Itulah judulnya merantau. Nggak ada konglomerat pergi merantau, nggak pernah sejarah. Cek konglomerat mana yang anaknya mau dia di luar, jauh dari dia, di luar rumah, nggak ada. Omong kosong. Jadi kalau ada orang merantau begitu ngakunya orang kaya, ya cukup tahu aja, berarti Anda sedang